Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Saya Aki Muhammad Suan ingin menyampaikan sesuatu sebagai penghayatan. Barangkali ada manfaat untuk kita semua setelah mendengar penghayatan-penghayatan ini. Tapi sebelum berlanjut, Aki beri judul dulu. Namanya beda. Apa sih beda itu? Beda yang Aki maksud adalah sudut pandang. Sudut pandang yang berbeda sehingga menimbulkan perselisihan. Sudut pandang yang berbeda sehingga menjadi berjarak antara kita dengan teman, berjarak kita dengan saudara, bahkan berjarak antara kita dengan tetangga. Maksud Aki gini, ya, kita ini sebenarnya sama, ya, ada samanya maksudnya. Karena Tuhan menciptakan ada garis kesamaan. Adapun hal-hal yang membedakan itu sebenarnya hanya sebuah pelajaran saja untuk dijadikan sebuah renungan atau penghayatan. Kita balik masalah beda tadi. Dari mana dia muncul beda? Beda itu yang jadi induk aslinya adalah pikiran kita. Ya. Dengan pikiran kita menjadi beda. Ya. Dari mana dia muncul? Pertama sekali muncul itu karena kita memandang, melihat sesuatu yang tidak biasa atau tidak sama, ya, menjadi beda. Itu penglihatan. Ya. Yang kedua, kita mendengar sesuatu, ya, yang kadang-kadang tidak jelas. Contohnya gini, si A menceritakan persoalan B, si C menceritakan persoalan B, tapi versinya beda. Nah, akhirnya menjadi sudut pandang yang berbeda. Jadi beda maksud aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, perasaan. Perasaan itu tidak sama dengan rasa. Kalau rasa itu pasti, contohnya begini. Umpamanya rasa manis, pasti manis dia. Rasa asin, pasti asin. Tapi kalau perasaan, seperti seolah-olah, katakanlah kita mencicipi sebuah masakan, ya, perasaan kurang garam deh, perasaan kurang gula, itu perasaan. Tapi tidak pasti, mungkin kata orang ini sudah cukup, kata si fulan mungkin bahkan mungkin lebih. Nah, itulah sudut pandang membuat orang jadi beda. Terus bagaimana cara supaya kita ini dalam mengarungi sebuah kehidupan, tatkala mengalami suatu perbedaan menurut alam pikir kita masing-masing, mengurangi jarak bedanya gitu. Karena setelah dihayati, dikaji secara mendalam, manusia itu sebenarnya punya kesamaan yang sangat, ya, akurat. Contohnya ginilah, ya, Aki beri contoh, orang kaya itu suatu saat dia ngantuk atau dia punya rasa ngantuk. Orang miskin juga sama. Orang kaya punya rasa lapar. Orang miskin juga sama, punya rasa lapar. Orang miskin punya rasa bahagia, punya. Contoh orang miskin atau orang yang tidak mampu punya rasa bahagia. Seperti kebiasaan, katakanlah cuma penghasilan 50.000 atau 30.000 satu hari. Suatu saat, entah dikasih orang, entah rezeki dari mana, dapatlah uang dia 200, 300, atau mungkin 1 juta lah barangkali. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Sesekali dia akan mendapat kebahagiaan, ya, dengan uang sebegitu di luar daripada kebiasaan, tidak sama dengan penghasilan sehari-hari, dia menjadi ceria, menjadi bahagia, menjadi senang hatinya. Gitu. Berarti punya juga rasa senang, ya, bukan orang kaya aja. Kalau sudah bicara kesusahan, mungkin orang kelas bawah ya sudah terbiasa, ya. Kita balik ke orang kaya atau orang yang mampu lah secara ekonomi, mampu berpikir, mampu secara ekonomi. Dia mengalami kesusahan. Dari mana dia muncul? Dari pikiran tadi. Contohnya begini, kalau orang yang berkemampuan ekonomi mungkin bukan susah masalah makan, ya, bukan mungkin masalah bepergian kehujanan karena mungkin dia punya mobil dan punya uang. Tapi ada yang bikin dia susah. Kadang anaknya berulah, berurusan yang berwajib,
Entah itu masalah narkoba, entah itu masalah apalah. Yang jelas dia bikin susah. Atau mungkin pabriknya mengurus karyawannya tidak jujur atau bagaimana sehingga mengalami kegoncangan. Kan susah juga namanya. Atau mungkin susah dia mencari pembantu untuk ngurus rumahnya. Kan susah juga. Nah, artinya kalau Aki perhatikan ada kesamaan gitu. Ada kesamaan. Si kaya mengalami kebahagiaan dan kesusahan, si orang miskin atau orang kelas menengah orang yang tidak berkemampuan dalam segi ekonomi juga sama dia. Dia akan mengalami kesusahan dan dia akan mengalami kebahagiaan. Nah, dari sudut pandang itulah orang menjadi beda karena pikiran. Bagaimana caranya supaya pikiran ini tidak terlalu berjarak dengan sebuah perbedaan tadi? Makanya Aki sering berulang-ulang, ayo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama mencari jati diri kita supaya perlahan-lahan kebahagiaan itu muncul. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan uang, itu salah. Kebahagiaan itu adanya di hati. Sehingga banyak hal-hal dalam merumuskan suatu persoalan yang kadang-kadang berbeda pandangan, ada sudut pandang yang berbeda, itu tidak menemui jalan keluarnya. Karena selalu yang dipersoalkan itu perbedaannya, bukan kesamaannya. Nah, maksud Aki bicara masalah bahwa kita ini sama, tadi disebut beri judul beda, ada samanya. Kita mencari sesuatu yang bisa mengarah kepada suatu kesamaan. Kita dari Tuhan yang sama, dari jenis yang sama yaitu manusia. Terus kenapa jadi beda? Karena sudut pandang alam pikir atau pemikiran kita orang menjadi beda gitu maksudnya. Nah, untuk mengurangi hal-hal yang demikian, coba perlahan-lahan tapi pasti kita hayati, kita kaji, kita masukkan ke dalam rasa. Kita ini kan selalu menceritakan tentang Tuhan, ya. Kita ini selalu menceritakan tentang sholat. Kita ini selalu menceritakan salah dan benar. Kita ini selalu menceritakan berzikir. Banyak hal-hal yang menggiring kepada hati kita, kepada rasa kita, untuk supaya kita ini tidak terlalu jauh membuat sudut pandang, perbedaannya maksudnya. Nah, hal-hal yang demikianlah yang perlu kita kaji, ya, perlu kita kaji. Kalaupun toh terjadi perbedaan, entah itu dalam sebuah pembicaraan, entah itu dalam sebuah masalah, tidak terlalu jauh dan mudah selesainya. Itu maksud Aki, ya. Jadi Aki sekali lagi sampaikan ini, ayo kita sama-sama belajar merenung kepada diri masing-masing supaya manakala kita itu mengalami perbedaan-perbedaan atau melihat atau mengalami perbedaan-perbedaan dalam sebuah hidup, tidak terlalu risau, tidak terlalu galau. Bahkan ada sebagian yang sebegitunya sampai stres dia. Itu kan berbahaya. Nah, makanya di sini ada kitab suci, ya, menggiring kita supaya kita ini perlahan-lahan tapi pasti lama-kelamaan menjadi orang yang jauh lebih baik dari kebiasaan sehari-hari. Nah, itulah maksud Aki yang dibilang sudut pandang atau beda dari judul itu. Kenapa kita jadi beda? Padahal itu muncul dari pikiran. Ya, pikiran itu kalau ingin bisa agak selaras dengan kehidupan yang sebenarnya, coba biasakan masukkan ke dalam rasa yang paling dalam, rasa hati yang paling dalam maksud aku itu. Pikiran itu masukkan ke dalam rasa hati yang paling dalam. Ini kadang-kadang orang, ini kan hati saya, ini perasaan saya. Sebenarnya itu bukan, itu pikiranmu, cuman kita ini nggak sadar. Itu pikiranmu, kita ini nggak sadar. Contoh gini lah, perasaan saya kayaknya si Anu kok begitu amat sih sama saya, padahal itu perasaan kita aja, dia baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Persoalannya kita ini terlalu, ya kalau anak muda bilang tuh baperan sih. Jangan begitu kita itu, ya, jangan suka berprasangka-prasangka hal-hal yang negatif. Coba diulang lagi, ya, pikiran ini menjadi beda lantaran kita melihat. Pikiran ini menjadi beda karena kita mendengar. Pikiran ini menjadi beda karena perasaan.
Sekarang gimana kita balik dengan pikiran ini lebih cenderung banyak samanya ketimbang bedanya. Caranya gimana? Tadi balikan kepada rasa yang paling dalam. Dia itu jujur, rasa itu benar. Dia tidak pernah berbohong, rasa itu. Dia murni adanya. Kalau mau tahu gampang. Kan kita sering di dalam hati mengatakan ya, di dalam rasa yang sebenarnya kita mengatakan bahwa harus kita berilah uang orang itu 10.000. Begitu melihat kenyataannya, kita kadang-kadang suka merasa sayang, udah kasih aja 5.000. Itu. Jadi alam pikir ini tidak sinkron dengan rasa yang ada di dalam. Maka muncullah beda. Bahkan dengan beda itu muncul kedengkian. Bahkan dengan beda itu muncul permusuhan. Akibatnya apa? Selalu goyah hidup. Hidupnya tidak mapan dalam berpikir. Hidupnya selalu penuh dengan kepusingan-kepusingan, kerungsingan-kerungsingan, sehingga banyak tidak nyamannya ketimbang nyamannya. Itulah sepenggal cerita Aki. Mudah-mudahan dijadikan suatu penghayatan, mudah-mudahan diperdalam ya, supaya apa? Kita memupuk ya, secara perlahan-lahan rasa kebahagiaan itu akan muncul, karena itu jadi Tuhan ya. Barang siapa yang berjalan dengan aku, akan aku mudahkan yang kamu sendiri tidak pernah tahu kapan dan dari mana. Ini bicara dari kitab suci. Itu ya. Itu aja barangkali, lebih kurangnya Aki mohon maaf. Ini sebuah penghayatan saja, kita berbagi saja. Kalau Aki dalam menyampaikan ini banyak yang salah atau banyak yang keliru, monggo silahkan, kita berbagi kok. Ya, sampaikan saran-saran kepada Aki. Aki terima dengan lapang dada, kita berbagi. Itu lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja. Yeah, yeah.